Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1719 sampai bab 1720. Hari ini adalah akhir pekan, matahari bersinar dan banyak orang di jalan. Kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda berpakaian indah, berkumpul berpasangan. Atau berpegangan tangan, atau memeluk pinggang, atau berbicara dan tertawa, atau bermain-main. Pasangan-pasangan ini hanya peduli pada seberapa bagus mereka berpakaian hari ini dan makanan enak apa yang akan mereka makan nanti. Mereka tidak menyangka bahwa baru saja terjadi sesuatu di gedung perjamuan tidak jauh dari situ yang dapat mengubah kekuatan ibu kota. Ye Chong terkadang sangat iri pada orang-orang biasa ini. Namun, orang-orang biasa ini semakin iri pada Ye Chong, terutama anak laki-laki. Mata mereka membelalak saat melihat Pan Wei di sebelah Ye Chong. Semua orang tidak mengerti, bagaimana mungkin laki-laki biasa bisa punya pacar secantik itu. Keduanya berjalan di jalan pejalan kaki seperti pasangan biasa. Sinar matahari yang nyaman menyinari tubuh, membuatnya hangat. Pan Wei mengangkat kepala kecilnya dan merasakan sinar matahari yang cerah di wajahnya. Nyaman sekali, Pan Wei menunjukkan senyuman yang sudah lama hilang. Ye Chong melihat penampilan Pan Wei, sinar matahari keemasan menyinari wajahnya, seolah-olah lapisan kain kasa emas menutupi kulit yang halus dan halus. Ye Chong tidak bisa tidak terlihat sedikit gila. Saat ini, Pan Wei tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Chong. Dia menemukan bahwa Ye Chong sedang menatapnya, wajahnya langsung memerah, dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Ye Chong, kamu, apa yang kamu lihat?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja memperhatikan bahwa kamu tampaknya menjadi semakin buruk akhir-akhir ini, indah sekali." Setelah mengatakan itu, Ye Chong meraih tangan kecil Pan Wei. Kedua orang itu hanya berpegangan tangan dan berjalan bersama di jalan pejalan kaki. Jalan pejalan kaki saat ini juga sangat ramai. Banyak toko di kedua sisi jalan yang mengadakan promosi produk di luar. Penjual yang mengenakan kostum boneka berteriak keras untuk menarik pria tampan dan wanita cantik yang lewat untuk berhenti. Jika Anda melewati restoran yang pintunya terbuka, Anda bisa mencium aroma berbagai makanan lezat. Ngomong-ngomong, Kitten, izinkan aku memberimu pertanyaan dan lihat apakah kamu bisa menjawabnya, kata Ye Chong. Pan Wei mengangguk, "Oke. Katakanlah, pada suatu ketika ada seekor bebek kecil, itu sangat pendek. Semua orang menyebutnya bebek pendek. Lalu suatu hari, bebek kecil itu tiba-tiba jatuh ke dalam lumpur. Coba tebak apa yang terjadi padanya itu? Apa jadinya?" Pan Wei berpikir sejenak, menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, "Tidak, aku tidak tahu." "Bodoh, itu berubah menjadi bebek lumpur pendek," kata Ye Chong. Pan Wei tertawa terbahak-bahak, "Saudara Ye Chong, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik dalam menggoda." Saat mereka berbicara, mereka berdua datang ke pintu sebuah toko perhiasan. Pan Wei menarik Ye Chong dan bersikeras untuk masuk untuk melihatnya. Toko perhiasan ini sangat niche, namun semua barang di dalamnya dirancang oleh pemiliknya sendiri. Konon pemilik tokonya adalah seorang desainer hebat yang kembali dari belajar di Perancis dan berpengetahuan luas. Oleh karena itu perhiasan di toko ini sangat artistik dan sangat diapresiasi oleh semua orang. Pan Wei biasanya suka datang ke sini untuk membeli perhiasan dan sering berkunjung ke sini. Keduanya mendorong pintu kaca hingga terbuka dan masuk ke dalam toko. Tokonya tidak besar, dikelilingi oleh konter kaca yang dipenuhi segala jenis perhiasan berwarna cerah. Lampu di dalamnya sangat terang, yang juga merupakan praktik di semua toko perhiasan, membuat perhiasan semakin mempesona. Begitu Pan Wei masuk, seperti gadis biasa lainnya, dia tertarik dengan hal-hal cerah di depannya. Toko-toko yang bisa dibuka di jalan ini adalah toko-toko paling mewah di ibu kota. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang bisa masuk ke toko perhiasan untuk melakukan pembelian.
Ada kurang dari 10 orang berpasangan dan bertiga. Pan Wei bersorak dan tampak bersemangat, melompat dengan kaki kecilnya dan berkata, "Bagus, mereka punya produk baru lagi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Anak kucing, karena kamu sangat menyukainya, mengapa tidak melakukan ini? Kamu menyukainya yang mana satu? Aku akan memberikannya padamu." "Benarkah?" Pan Wei bertanya dengan gembira. Meskipun Pan Wei tidak peduli dengan uang, dia masih punya banyak uang untuk membeli barang-barang tersebut. Namun, jika itu diberikan oleh Ye Chong, tentu saja itu akan sangat berarti. Ye Chong mengangguk. Kemudian, Pan Wei benar-benar mulai memilih dengan hati-hati. Setelah sekian lama memilih, Pan Wei akhirnya jatuh cinta dengan sepasang anting yang sangat indah. Anting-anting ini berbentuk bulat, berukuran sedang, dan berkilau dengan emas. Sangat cocok untuk kulit dan bentuk wajah Pan Wei. Bahkan Ye Chong merasa dia dan Pan Wei adalah pasangan yang sempurna. "Halo, bungkus ini untukku. Aku menginginkannya," Pan Wei berkata dengan penuh semangat. Pan Wei kenal bosnya di sini. Namun, bosnya tidak ada di sini hari ini, tetapi seorang penjual baru yang gemuk sedang menjaga toko. Dia tidak mengenal Pan Wei, dan tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan Pan Wei di sini. Jika tidak, dia akan menyambutnya dengan sangat hangat. Penjual itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan cepat, "Maaf, Nona, ini adalah kelalaian saya. Seseorang telah memesan anting-anting ini, saya lupa menyimpannya." "Benarkah?" Pan Wei tampak sedikit kecewa. Ye Chong tersenyum, "Jangan takut, siapa yang menginginkannya, ayo beli dari dia." Pertama, Ye Chong melihat bahwa Pan Wei sangat menyukainya, dan kedua, anting-anting ini memang sangat cocok untuk Pan Wei. Jadi Ye Chong sangat ingin memberikan anting-anting ini kepada Pan Wei. Pada saat ini, seorang bos lokal berperut buncit datang sambil menggendong seorang wanita, berpakaian seperti rubah betina. Dia memandang Ye Chong dengan jijik. "Wah, jangan takut melontarkan lidahmu saat berbicara. Biar ku beritahu, orang yang baru saja memesan anting-anting ini tidak lain adalah dokter ajaib Luo yang terkenal. Kamu ingin mencuri sesuatu darinya? Apakah kamu hanya melamun?" Ye Chong tersenyum, tidak mengharapkan kebetulan seperti itu, "Dokter ajaib Luo. Tentu saja, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Dokter Luo ada di Mingnan. Itu adalah Taisan Beidou pengobatan. Dia adalah Hua Tuo kuno. Bian Ke, apakah kamu mengerti?" kata bos setempat, terlihat seperti dia adalah seorang guru. Ye Chong berkedip pada Pan Wei, "Anak kucing, jangan khawatir, anting-anting ini pasti milikmu." "Haha, anakmu tidak terlalu pintar. Apakah kamu menginginkan sesuatu dari dokter ilahi Luo? Kamu masih muda. Teman-teman, jangan tidak praktis. Lebih baik membumi saja," kata bos setempat itu dengan sinis. Bos lokal memandang Ye Chong sebagai orang biasa. Jadi dia mencoba memberinya pelajaran, seolah-olah pemenang sedang berbicara dengan pecundang. Ye Chongsin berkata bahwa orang seperti ini sangat menyebalkan. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi mengandalkan rasa superioritasnya yang tidak bisa dijelaskan, dia bersikeras untuk pamer. Ye Chong telah melihat banyak orang yang merasa benar sendiri dan superior. Ketika mereka punya sedikit uang, mereka meremehkan ini dan itu, ingin berpendapat dalam segala hal, dan bertindak seolah-olah mereka ingin mengajar orang lain, karena takut orang lain tidak mengetahui kemampuan mereka. Ye Chong memandang bos lokal dengan jijik dan membalas, "Apakah dokter ilahi Luo ayahmu? Mengapa kamu membual tentang dia di sini, wajah?" Bos tua itu memerah, "Apa-apaan ini?" Dia hendak mengutuk, tapi tiba-tiba melihat wajah Pan Wei, "Aku hampir menangis." Bos setempat tersenyum jorok dan berkata, "Cantik, kamu sangat cantik. Ini salahmu karena bersama pria ini." Pan Wei memasang ekspresi jijik di wajahnya. "Selain sepasang anting ini, kamu dapat memilih barang lain di toko ini, dan saudaraku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana dengan itu?" lanjut bos setempat. Dia menunjukkan perhatiannya tanpa ragu-ragu dan tidak peduli sama sekali dengan wanita di pelukannya. Meski wanita itu cukup malu, dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia hanyalah simpanan yang dipelihara oleh bos lokal ini. Di mana dia bisa menentukan apa yang ingin dilakukan bos lokal? Pan Wei sudah mengepalkan tinjunya,
Jika Ye Chong tidak memblokirnya secara diam-diam, Pan Wei akan mengambil tindakan. Ye Chong tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di antara kami. Saya menyarankan Anda untuk melakukan apapun yang perlu Anda lakukan dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain di sini. Bos lokal tidak senang ketika dia mendengar ini. Wah, kamu benar-benar bisa pamer, lihatlah betapa miskinnya kamu. Aku bertanya-tanya berapa kali kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan wanita cantik seperti itu dalam hidupmu. Tetapi membesarkan seorang wanita cantik membutuhkan uang, apakah kamu memilikinya saat ini? Bos lokal tujuannya tidak lagi sama. Awalnya dia hanya ingin pamer. Tapi sekarang, dia ingin mendapatkan Pan Wei. Terlepas dari apakah Ye Chong menjawab atau tidak, bos setempat memandang Pan Wei dan berkata dengan senyum berminyak. Saudari, menurut Anda apa yang saya katakan itu benar? Jangan bingung. Hanya orang kaya yang pantas menjadi seperti Anda, dia wanita yang cantik. Hei, saudari, sama-sama. Aku sudah bilang padamu untuk memilih dengan percaya diri. Tidak masalah bagimu untuk memilih 2 potong, saudaraku. Aku mampu membelinya, kakak, sebenarnya. Aku lihat seberapa bagus caramu berdandan. Kamu bingung sekali. Kenapa kamu mengikuti pecundang? Kenapa kamu tidak mengikuti kakakmu mulai sekarang? Aku akan membuatmu makan enak dan aku pastikan aku tidak akan mentraktirmu kamu buruk. Bagaimana dengan itu? Ketika bos setempat melihat Pan Wei tidak berbicara, dia terus berbicara. Pan Wei tidak tahan lagi dan hendak mengambil tindakan ketika dia dihentikan oleh Ye Chong lagi. Ye Chong tersenyum, sudah mengambil keputusan. Karena pria lokal yang kaya ini datang ke sini untuk menamparkan wajahnya, kita harus memberinya wajah ini. Kemudian, Ye Chong berkata sambil tersenyum, teman saya hanya menginginkan sepasang anting ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membelinya, bos. Ketika bos setempat mendengar ini, dia mendengus. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah saya sombong? Sudah saya katakan bahwa anting-anting ini dipesan oleh tabib Luo. Siapa yang bisa mengambilnya? Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ye Chong tersenyum sedikit. Karena Anda tidak punya pilihan lain, maka keluarlah dari sini, di sini. Bos setempat tersipu dan berkata dengan leher tebal, Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jangan bicara omong kosong di sini, seolah-olah Anda punya cara, jangan ikut dengan saya dan melakukan hal-hal tidak berguna ini. Kamu tidak bisa mendapatkannya, itu tidak berarti bagi orang lain. Aku juga tidak bisa mendapatkannya, dan aku memberitahumu hari ini bahwa aku akan memesan sepasang anting ini, kata Ye Chong. Bos setempat merasa geli, haha, Fengda tidak takut melontarkan lidahnya. Kan, kamu sangat pandai meniup, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Ye Chong tidak marah, bagaimana jika saya bisa mengerti? Wah, jika Anda benar-benar bisa mendapatkan sepasang anting ini dari Divine Doctor Luo, saya akan berlutut dan belajar menggonggong 3 kali, kata bos setempat. Ye Chong mengangkat bahu, meskipun itu agak kejam, tapi karena kamu suka belajar, aku tidak punya masalah dengan itu. Pan Wei menutup mulutnya dan tersenyum. Bos lokal menahan rona merahnya dan berkata, Hei, lidahmu tajam sekali. Jika kamu tidak bisa melakukannya, serahkan saja gadis di sebelahmu itu padaku. Inilah tujuan sebenarnya dari bos lokal. Ye Chong berkata, saya tidak akan pernah menggunakan wanita saya sebagai taruhan. Setelah mengatakan ini, Ye Chong berpura-pura menjadi galak lagi. Pan Wei tampak penuh kasih sayang. Melihat Ye Chong, dia merasakan dalam hatinya bahwa Ye Chong benar-benar terlihat seperti laki-laki. Sebaliknya, hal itu membuat bos setempat terlihat sangat vulgar dan tidak senonoh. Bos setempat kesal dan berkata dengan ekspresi marah, Oke, saya akan lihat bagaimana Anda bisa mendapatkan anting-anting ini hari ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, mari kita lihat bagaimana saya menangani Anda. Pan Wei menarik lengan Ye Chong. Berbisik, Saudara Ye Chong, mengapa kamu tidak melupakannya? Kamu memiliki hati ini, yang membuatku lebih bahagia dari apapun. Ye Chong berkata sambil tersenyum, kenapa, kamu tidak menginginkan anak kucing itu? Faktanya, Pan Wei sangat menginginkan sepasang anting ini. Sepertinya anting ini dilahirkan khusus untuknya. Tahukah Anda, perhiasan di toko ini semuanya buatan tangan dan unik.
Bahkan jika kita membuat pasangan lain sesuai dengan gambar, saya khawatir kita tidak akan bisa membuat pasangan yang pas dengan Pan Wei. Pan Wei cemberut, "Yah, aku masih menginginkannya." "Jangan khawatir, itu terserah aku," kata Ye Chong sambil tersenyum. Pan Wei berkata, "Tapi, bukankah itu sedikit buruk? Lagi pula, aku sudah menginginkannya." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu takutkan? Aku bahkan berani merampok 9 gerbang baru di modal. Apa aku masih takut dengan dokter ajaib Luo? Hari ini, aku, Lao Ye, menggunakan kekuatanku untuk menindas orang lain, layak untuk merebut sesuatu untuk wanitaku sendiri. Selama kamu menyukainya, aku akan melakukannya, merebutnya untukmu, bahkan jika itu adalah bulan di langit." Pan Wei tersipu, tapi dia merasa manis di hatinya. "Saudara Ye Chong, jangan membuat masalah ini menjadi masalah besar." "Hei, jangan khawatir. Aku baru saja bercanda denganmu. Aku tidak perlu menindas orang lain, karena aku punya sesuatu yang dia ingin tukarkan denganku," kata Ye Chong. "Oh, ternyata itu hanya lelucon?" Pan Wei tampak tidak senang. Ye Chong bersandar ke telinganya, "Bagian kedua bukan lelucon." Wajah cantik Pan Wei memerah. "Oh, saudara Ye Chong, kamu sangat menyebalkan." Saat berbicara, Dokter Ilahi Luo sudah masuk dari luar. Ternyata dia akan kembali ke Mingnan hari ini. Dia datang ke sini untuk membeli beberapa oleh-oleh. Dia sudah lama mendengar bahwa ada toko perhiasan di ibu kota. Jadi dia datang ke sini untuk membeli perhiasan dan ingin kembali dan memberikannya kepada teman lamanya. Tabib suci Luo juga memiliki mata yang bagus, dan dia melihat sekilas sepasang anting itu. Ketika Divine Doctor Luo masuk, dia tercengang. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang mengelilingi sepasang anting yang dia pilih. Apalagi ada Ye Chong dan Pan Wei di antara mereka. Dr. Luo tidak menyangka akan bertemu Ye Chong lagi di sini. Ketika dia berada di rumah Pan sebelumnya, meskipun Ye Chong benar, dia menunjukkan masalahnya dan masalah resepnya. Namun, hal ini membuatnya malu. Oleh karena itu, alih-alih berterima kasih kepada Ye Chong, dia malah sedikit marah padanya. Tapi dia juga harus mengakui bahwa Ye Chong cukup mampu. Karena dia telah berkonsultasi dengan Bian Ruixiang sebelumnya tentang resepnya, dan Bian Ruixiang tidak melihat adanya masalah, maka Dr. Luo berani meminumnya dengan percaya diri. Ketika dia melihat Ye Chong, dia berkata dengan sedih, "Sungguh sial, Anda bisa bertemu dengannya di mana saja." Pada saat ini, bos setempat segera mendatanginya. "Oh, Anda pasti Dr. Luo yang terkenal, senang bertemu kamu, senang bertemu denganmu. Nama saya Wang Tufu, dan saya adalah manajer perusahaan farmasi Laowang di Beijing." Dokter Ilahi Luo mengangguk acuh tak acuh. Ye Chong merasa geli, dia memang bos yang kasar, bahkan namanya sangat sederhana. "Dokter ajaib Luo, saya sudah lama mendengar nama Anda, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Benar-benar suatu kehormatan dalam hidup saya," lanjut bos Tubo Wang Tufu. Dokter Ilahi Luo berkata dengan tidak sabar, "Apakah ada yang salah?" "Oh, Dokter Ilahi Luo, keluarga Wang kami sebenarnya melakukan banyak hal di ibu kota. Saya ingin tahu apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan Anda. Saya pikir kami pasti akan menang-menang," kata Wang Tufu. Dokter Ilahi Luo berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, saya mengerti, mari kita bicarakan ini nanti." Saat dia mengatakan ini, dia berjalan ke konter dan berkata kepada penjual, "Apakah anting-antingnya sudah dibungkus?" "Tunggu sebentar," kata Ye Chong. Dokter Luo mengangkat alisnya, Apakah ada masalah?" "Jual padaku," kata Ye Chong. Dokter Ilahi Luo tertawa sangat marah. "Apa, menjualnya kepadamu? Apakah kamu bercanda?" Wang Tufu, yang berada di sebelahnya, juga datang dan berkata, "Oh, Dokter Ilahi Luo, kamu tidak tahu, orang ini hanya menginginkan anting-antingmu. Dia sangat sombong, dia sama sekali tidak mempedulikanmu, Dokter Ilahi Luo. Jika aku tidak menghentikannya, dia akan merampas anting-anting itu." Dokter Ilahi Luo mendengus. Ye Chong, "Benar, jangan menggertak orang lain, terlalu banyak. Saya bisa menukarnya dengan Anda untuk apa yang Anda inginkan," kata Ye Chong. Dokter Ilahi Luo mencibir, "Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak mendapatkan apa yang kuinginkan,
Bahkan jika aku membuangnya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Benarkah? Kamu tidak memerlukan resep yang bisa pulihkan tubuhmu? Ye Chong berkata. Aku akan melakukan pertukaran denganmu. Kamu memberiku sepasang anting-anting ini, dan aku bisa memberitahumu cara menyelamatkan tubuhmu. Dokter Ilahi Luo terkekeh. Nak, apakah kamu benar? Benar pikir selain kamu? Aku? Apakah tidak ada cara lain? Kamu terlalu meremehkanku, Dokter Ilahi Luo. Ye Chong sudah lama berpikir bahwa Dokter Ilahi Luo akan mengatakan ini. Bian Ruixiang, dia tidak bisa membantumu dengan kemampuannya, kata Ye Chong. Dokter Luo cukup terkejut, dia tidak menyangka Ye Chong akan mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, apa yang dikatakannya benar. Bian Ruixiang benar-benar tidak mengetahui tentang masalah resep suplemen medis Luosen. Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jangan lupa bahwa tuanku telah menjadi murid seorang dokter ilahi yang seperti dewa, kata Dokter Ilahi Luo. Ye Chong tersenyum, itu benar. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari tuanku yang abadi? Masalah kecilku, tuanku yang abadi, dapat dengan mudah diselesaikan, kata Dokter Ilahi Luo. Ye Chong hampir tertawa terbahak-bahak. Oke, izinkan saya bertanya tentang Anda. Dengan itu, Ye Chong mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Bian Ruixiang. Halo, siapa itu? Suara Bian Ruixiang terdengar di ujung telepon. Ini aku, Ye Chong. Oh, ternyata Tuan Ye, kamu akhirnya muncul. Aku meneleponmu berkali-kali sebelumnya, tapi kamu tidak menjawabnya, kata Bian Ruixiang. Ponselku rusak dan belum diperbaiki. Ye Chong berkata. Ngomong-ngomong, ada seorang pria di depanku yang menyebut dirinya Dokter Ilahi Luo. Mengatakan bahwa dia adalah muridmu. Dokter Ilahi Luo adalah tertegun mendengar apa yang dimaksud Ye Chong. Apakah Anda benar-benar berbicara dengan tuannya Bian Ruixiang? Dokter Luo tidak mempercayainya. Anda tahu, dia sering menelepon Bian Ruixiang akhir-akhir ini, tapi dia tidak bisa tersambung. Ye Chong baru saja menelepon dan berhasil tersambung. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu terjadi? Dia pasti hanya pamer di sini. Oh, Tuan Ye, ponsel saya juga rusak. Sudah diperbaiki hari ini. Untungnya, panggilan Anda tidak tertunda, kata Bian Ruixiang. Kemudian, dia merenung sejenak. Apakah kamu berbicara tentang bocah itu Luo Mao? Bersambung.